Ya pertanyaannya kemudian adalah apa yang salah dengan popularitas? Itu, Deng. Ya apa yang salah dengan latar belakang artis? Toh pada akhirnya semua politisi membutuhkan popularitas. Karena elektabilitas itu anak kandung dari popularitas. Betul. Jadi bohong kalau kemudian ada yang mengatakan elektabilitasnya tinggi, popularitas rendah, itu tidak mungkin. Dia berjalan. Itu beriringan, selaras, ya. gitu, paralel. Jadi kalau kemudian popularitas buat saya gift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam berbahagia untuk kita semua, terkhusus untuk pencinta Maros TV dimanapun berada. Dan pada kesempatan berbahagia ini, berjumpa bersama saya Misbahuddin Nur, tentu di acara Wacana, Wawancara dan Narasi. Berbahagia rasanya pada kesempatan hari ini, terkhusus rasanya Wacana diperjumpakan dengan tokoh nasional. Beliau juga adalah seorang politikus. Beliau juga adalah seorang musisi yang terkenal. Orangnya sangat gagah. Siapa dia? Beliau adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil apa nih, Kak? Panggil Daeng, Saya panggil Abang, namaku kan nama Jawa, Ya. bisa dipanggil Mas. Saya tinggal di Jawa Barat sudah 20 tahun, bisa dipanggil AA. Ya. Saya kanan kiri Bugis, bapakku Sidrap, mamaku Bone. Bisa tuh dipanggil Daeng, bisa tuh dipanggil apa? Abang, apa aja bisa lah. Apa aja bisa, Apa aja masuk bisa, semua, masuk Bang, ya? semua. Semua lini masuk. Abang, kita sepakat panggil Daeng aja. Nah, boleh, bismillah. Karena Daeng Pasha. kan ini di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Maros TV harus panggil Daeng. Apalagi dicintai orang Sulawesi Amin, Selatan, amin, Bang. amin, amin. Insya Allah. Daeng Iya, Pasha, Iya. Sigit Purnomo. Iya. Selamat sore, selamat datang di Kabupaten Maros, Abang. Alhamdulillah. Berbahagia rasanya, sejak kemarin rasanya masyarakat Kabupaten Maros antusias menjemput Abang. Iya, saya juga senang sekali karena kalau saya nggak salah ingat terakhir main di Maros itu benar-benar main ya. Iya. Ya waktu masa remaja masih kecil, saya kan dulu kan saya keluarga banyak di Makassar. Terus kan Maros dulu kan apa? Terkenal dengan bantimurungnya. Bantimurungnya. Zaman dulu itu kan tahun berapa? 90. Kira-kira tahun 93, 94. Yang Cukup datang lama, main Ren. lihat air terjun ya kan, mandi-mandi istilahnya kita dulu Hari kan. ini banyak berubah Maros ya? Ya luar biasa. Artinya perkembangannya ya dari sisi apa kita sebut hari ini selaras dengan apa yang dicita-citakan Pak Jokowi, membangun infrastruktur juga bagus, jalan-jalannya juga bagus. Saya kira tumbuh berkembangnya juga sangat pesat ya untuk Kabupaten Maros. Apalagi yang Bapak Bupati yang baru juga, Pak. Wah itu luar biasa. Kebetulan kan kawan saya beliau. Kawan saya beliau. Jadi kami pun meskipun menyaksikan dari luar ya proses pembangunan di Maros, setidaknya kan kami ada ruang untuk bisa berdiskusi, kami bisa saling mengisi, Dekat semuanya. bisa dekat, bisa saling memberikan masukan gitu loh. Kayak tadi nih kita di Ramang-Ramang gitu kan, tadi Pak Bupati secara gamblang menjelaskan kenapa ini Ramang-Ramang seperti ini, kenapa dinamakan Ramang-Ramang. Juga jalur-jalur sungai yang dilalui, terus kapal-kapal, perahu-perahu tadi yang dinaikin ya, berwarna-warni, terus kita tadi makan kelapa alias kaluku. Banyak hal yang menarik memang di Maros ini. Deng, pada kesempatan hari ini ada beberapa bukan tumpukan pertanyaan, beberapa pertanyaan yang tentu akan saya layangkan. Apa yang sangat menarik, Deng. Berbahagia pertama, yang kedua, Deng ini kan tokoh nasional hari ini, politisi hari ini, musisi hari ini, dicintai banyak masyarakat Indonesia. Amin, insya Allah. Deng menjadi seorang artis, ini kan sudah terkenal. Iya. Apa alasan Deng bisa mengambil jalur juga untuk menjadi seorang politisi? Ya, musisi, artis itu kan tidak lepas daripada faktor politik ya. Iya. Faktor politik. Iya, jadi semua hal yang berkaitan dengan civil socialization ya saya sebut ya. Itu kan tidak lepas daripada persoalan politik gitu loh. Di industri musik bukan tidak ada masalah loh. Di industri musik juga banyak persoalan. Hak-hak kekayaan intelektual, karya dan lain sebagainya yang kemudian hari ini masih cukup banyak dipertanyakan oleh para artis-artis khususnya senior-senior kita. Bagaimana nasib karya-karya mereka yang selama ini minta maaf mungkin mereka merasa secara royalti belum terima dan lain sebagainya. Dan itu kan perlu ada kekuatan politik. Itu perlu ada kekuatan politik. Nah, walaupun saya belum duduk di parlemen ya, saya belum duduk di parlemen. Tapi saya kira itu salah satu bentuk kenapa kemudian saya bukan mencoba sih, karena keluarga saya memang keluarga basicnya politik ya. Oh, basic politik. Bapak saya itu politisi tulen. Adik saya bahkan sudah lebih dulu menjadi anggota DPRD Provinsi di Sulawesi Tengah, termuda pada saat itu. Kakak saya juga aktif di organisasi.
bahkan sempat menjadi beberapa kader di beberapa partai karena waktu itu kan di zaman Gus Dur sempat ada 46 partai gitu kan. Nah, Bapak saya juga cukup banyak memegang mandat partai ya di partai-partai yang pada saat itu baru berkembang. Jadi memang DNA kami DNA politik sebenarnya. DNA politik ya. Ada garis yang ada betul-betul garisnya. Nah, kuat. Cuman itu tadi saya sempat sedikit bukan ini ya. Kalau bahasa saya itu kepleset sebenarnya. Kepleset jadi musisi. Nggak sengaja tiba-tiba ya jadi pasya lah seperti yang kembali ke DNA, Mbak. Ya. Sekalipun memang tetap bermain musik juga. Betul. Ya. Yang menarik hari ini di antara beberapa banyak artis juga yang mencalonkan yang kemudian terpilih. Nah, sementara pandangan publik menganggap bahwa banyak artis yang kemudian hanya bermodalkan popularitas dan pada saat di dalam parlemen tumpul. Bagaimana menurut Deng? Ya pertanyaannya kemudian adalah apa yang salah dengan popularitas? Itu Deng. Ya apa yang salah dengan latar belakang artis? Toh pada akhirnya semua politisi membutuhkan popularitas. Karena elektabilitas itu anak kandung dari popularitas. Betul. Jadi bohong kalau kemudian ada yang mengatakan elektabilitasnya tinggi, popularitasnya rendah, itu tidak mungkin. Dia berjalan. Itu beriringan, selaras, gitu, paralel. Jadi kalau kemudian popularitas buat saya gift, itu sesuatu yang, mohon maaf kalau bahasa saya gini, orang populer itu orang-orang yang terpilih. Alasannya cukup rumit karena itu hanya Tuhan yang bisa kasih kan barang itu. Betul Deng ya. Banyak orang punya uang membeli popularitas belum tentu populer juga. Betul. Gitu loh. Banyak orang yang punya resource, banyak orang yang punya jaringan lini dan lain sebagainya. Tapi untuk mencapai populer dalam tanda kutip yang sebenarnya itu tidak mudah juga sebenarnya gitu. Ada ketentuan Tuhan juga ya. Iya, artinya ada akselerasi gerak dia. Betul. Nah, jadi kalau kemudian hari ini artis berbondong-bondong masuk ke dunia politik menurut saya itu sangat positif. Positif. Kenapa? Kalau kemudian banyak kader-kader artis yang kemudian berpartai, ya tidak harus di partai PAN juga, di mana saja kan bisa berkiprah. Nah artinya partai bisa memanfaatkan momen ini sebenarnya kalau kemudian tujuannya adalah mencari kursi. Ya kan? Kenapa harus ya mohon maaf mencari kader seolah-olah kayak kucing dalam karung misalnya, ya kan? Yang elektabilitasnya belum teruji. Popularitasnya juga mungkin masih rendah gitu kan. Ngapain partai harus membuang biaya yang besar untuk menaikkan elektabilitas partai ataupun figur-figur kader partai yang mereka akan dorong gitu. Justru gunakan momen ini, gunakan artis yang kemudian bisa meraih suara yang saya yakin sekali pasti berbeda dengan figur-figur politisi yang lain. Betul ya? Tapi tentunya yang menjadi catatan adalah kita juga berharap artis-artis ini kemudian kan pertanyaannya mestinya begini, apakah artis hanya mengandalkan popularitas itu salah? Bukan. Bagaimana artis hari ini mengisi pikiran dengan gagasan yang visioner, yang kemudian bisa setidaknya mengambil peran untuk memberikan pengaruh. Betul. Khususnya terkait pembangunan bangsa ini ke depan gitu loh. Saya dengan popularitas saya, ya masa disalahkan pasnya ngetop, pasnya populer terus masuk ke politik, apa yang salah? Toh undang-undang mengatur kan. Betul ya. Setiap kita punya hak. Oke, sekarang saya balik. Kalau Dinda misalnya host, tiba-tiba terjun ke politik, saya juga bisa bertanya balik. Kok Dinda pede sekali, cuma host kok bermain politik? Betul ya. Iya kan? Nah yang saya pertanyakan misalnya kan itu atau siapa saja misalnya. Menarik. Nelayan, misalnya seperti itu. Kalau kita lihat Abang Dengku Pasya ini waktu pas menjadi wakil wali kota di Palu cukup progresif pengembangan di sana, bahkan sempat tertimpa juga kita bicara di sana dan sangat-sangat betul-betul sampai gerakannya ke akar, Deng. Nah, ini yang pertanyaan saya, Deng, apakah menurut Anda, Deng, semua rekan-rekan atau ada beberapa rekan-rekan Anda yang kemudian menjadi artis dan terpilih menjadi anggota legislatif atau anggota DPR RI, nah hari ini apakah memang mereka mampu untuk melakukan akselerasi atau kembali ke personalnya mereka? Iya, semua ini kan tergantung ya. Itu kan pilihan ya. Itu kan pilihan. Ada juga, dan sebenarnya gini loh, tidak hanya artis, ada yang non artis yang juga pada saat masuk juga tidak berbuat apa-apa. Tidak berfungsi juga. Tidak berfungsi juga atau tidak difungsikan. Gitu loh. Ini menarik, Bang. Tidak berfungsi atau tidak difungsikan karena pengendali anggota parlemen itu kan partai. Ada yang namanya fraksi. Ada kekuatan. Ada kekuatan tersendiri itu yang mengatur jalannya peta pergerakan di parlemen. Tidak serta-merta, kita kan tidak membawa individu. Di partai kita, di DPR kan kita kolektif gitu loh. Jadi tidak atas nama kita sendiri. Di saat kita bicara itu atas nama partai. Nah, atas perintah fraksi, atas perintah ketua umum seperti itu. Jadi kalau kembali ke persoalan tadi perbandingan antara artis non artis, saya kira ini bukan pada substansi karena kita kembali kepada diri kita sendiri. Ada artis yang juga aktivis,
gitu loh. Betul. Ada juga artis yang kemudian dia wirausaha. Kesimpulannya siapapun yang kemudian Siapa menjadi yang- terpilih menjadi anggota Pilihan, DPR pilihan. RI sampai jalan bawah Pilihan harus dia. berfungsi. Ya, pilihan dia. yang harus berfungsi. Dia mau berfungsi atau mau difungsikan. Ya. Gitu loh. Berarti harus berfungsi. Ada yang mau berfungsi tapi tidak difungsikan. Berarti harus berfungsi dong, Bang. Harus berfungsi. Itu intinya sebenarnya. Jadi bukan siapa dia atau apa latar belakang dia. Minta maaf. Betul, Ada kejadian kader kami juga di Jawa, di DPRD gitu ya. Dia hanya berangkat dari tukang beca. Tapi sekarang dia dianggap sebagai singa parlemen. Wah, ngerti. Itu luar biasa gitu loh. Artinya kita tidak boleh memandang rendah juga latar belakang seseorang. Berarti kembali ke personalitas seseorang itu, Deng. Iya, Apakah mau berfungsi atau mau difungsikan? Iya. Atau mau mati fungsi? Iya, atau mati fungsi. Karena banyak sekali sebenarnya kalau Dinda coba masuk ke dalam, Iya. Dinda akan memahami betul. Oh ini yang ternyata cuman, mohon maaf, Iya. yang mengandalkan, kan tidak semua popularitas. Ada yang cuma mengandalkan uang. Ada yang cuma mengandalkan jaringan. Ya. Ada juga yang cuma dititip. Ada yang yang sudah pasti jadi, kasarnya begitu. Ya. Kan itu ada matematikanya. Betul, Dinda. betul. Ada rumusnya. Ada Deng, rumusnya kan? gitu. Iya. Iya. Seperti itu. Menarik, Deng. Rasanya menarik perbincangan kita. Persoalan artis tadi atau siapapun yang kemudian terpilih, kembali lagi persoalan personalia itu untuk memfungsikan diri Memfungsikan atau diri. difungsikan. Yang jelas Betul. tidak mati fungsi. Betul. Nah, Deng, menarik. Baru-baru Daeng ini terpilih menjadi ketua BM. Ketua Panas. Umum BM PAN, Ya, Ketua nasional. Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional. Ya. Yang kemudian langsung muncul secara publik, dikenal sampai jalan akar. Dan apa yang menjadi pengharapan Daeng untuk jangka panjang ke depan saat setelah terpilih ini, Daeng? Ya, perlu saya jelaskan sedikit. BM PAN ini adalah ortom yang sangat berbeda dengan ortom-ortom partai yang lain. Sejatinya ortom itu terbentuk setelah induk organisasinya terbentuk. Ya. Saya ambil contoh, misalnya Partai A. Setelah dia terbentuk, mungkin dalam hitungan beberapa bulan atau beberapa tahun baru ortom-ortom atau sayap-sayap partainya terbentuk. Baru terbentuk. Nah, kalau BM PAN ini, lahirnya induk organisasi selaras dengan lahirnya BM PAN. Itulah kenapa harlahnya BM PAN Ini yang berbeda di PAN ini. berbeda. Jadi dia berdiri setara. Ya. Gitu loh. PAN, BM PAN, itu adalah seperti dua anak kembar ya. Seperti dua anak kembar yang lahir di momentum yang sama, yang fungsinya adalah sebagai pilar muda. Saat itu kalau kita sebut, karena kami kan dulu pergerakan 98. Pergerakan 98. Nah, Ya. waktu itu kami menyatakan diri untuk mendukung pada saat itu Pak Amin ya. Pak Amin Yang menjadi pelopor, yang menjadi promotor pergerakan itu 98, sehingga kita percaya, kita menaruh harapan. Makanya anak muda pada saat itu seolah-olah mendeklarasikan diri. Kami mendukung perjuangan pendiri partai ini. Ini yang membuat Penderita partai Daeng ini. sampai hari ini betul-betul cinta di PAN dan memilih untuk di PAN, Daeng. Hidup ini Dinda harus konsisten. Harus konsisten. Harus konsisten. Kita nggak boleh kemudian hari ini merah, besok biru, besoknya lagi kuning. Kita akan tercecer di mana-mana. Maka tujuan kita tidak akan tercapai. Akhirnya abu-abu ya di pandangan. Iya, kalau banyak kita orang. mau ke satu tujuan dan kemudian kita banyak transit, banyak mampir, oke lah, mampir itu penting juga. Kadang-kadang kita mau buang air kecil, kadang-kadang mampir, tapi efektif. Betul. Yang repot kalau kita mampir tidak efektif. Nah, tadi saya kembali ke BM PAN. BM PAN ini adalah pilar muda, penguatan, gitu loh. Komponen penting PAN, ya khususnya dalam rangka menggait suara-suara milenial yang hari ini secara bonus demografi kemarin saya lihat data sudah masuk ke 53%, bahkan bisa menembus di 61% di 2024. Pemilih-pemilih kita Nah, yang disinilah- kelas 2 SMA hari ini disinilah akan tugas menjadi kami. pemilih nantinya, Daeng. Betul. Nah, inilah tugas kami kemudian ke depan bagaimana menggalang, melakukan kanalisasi terhadap potensi-potensi milenial, potensi-potensi anak muda yang hari ini punya pikiran, punya peranan penting dalam rangka menentukan siapa pemimpin bangsa ke depan. Jadi hari ini siapa pemimpin bangsa ke depan ada di tangan para milenial, ada di tangan para anak muda. Nah, dengan masalah hari ini anak muda kita banyak yang apatis, bahkan banyak yang merasa begitu tidak tertarik dengan partai. Nah, bagaimana untuk BM sendiri dan Abang sendiri untuk rekayasa gerakannya untuk membuat mereka tertarik dengan partai? Itulah kemudian ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bagaimana mungkin seorang anak bisa berdiri tanpa ada orang tuanya yang betul-betul bisa mengajarkan dia? Betul. Artinya apa maksud saya? Anak muda hari ini ya memang harus dua arah ya. Tapi yang agresif harusnya yang dari atas. Ya, baik itu dari lingkungan, baik itu dari keluarga, baik itu dari sekolah, baik itu dari mungkin dari akademis. Dia membentuk itu. Iya, harus ada yang turun. Gitu loh, menyentuh mereka. Mereka tidak, kan anak muda ini seperti kaset kosong di politik. Iya. Kalau kita play itu enggak ada bunyinya. Nah, kalau kita isi dengan ideologi-ideologi, nilai-nilai perjuangan, apapun, saya tidak hanya bicara partai PAN saja, tapi siapapun kita kemudian hari ini harus punya tanggung jawab.
untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Mungkin dengan cara milenial juga, tidak kemudian harus secara formal, berdasi, rapi, baru kumpul, nggak perlu. Salah satu contohnya seperti apa? Ya, tadi saya bilang, BM-PAN harus turun dari pintu ke pintu. Iya. BM-PAN harus turun dari warung ke warung. BM-PAN harus turun dari dekar ke dekar. Tahu dekar? Tempat-tempat duduk depan rumah itu biasanya, itu dekar, tempat nangkring. Iya. Harus turun dari sawah ke sawah. Untuk apa? Untuk menyampaikan nilai-nilai perjuangan kita. Langsung menyentuh. Iya, tapi tidak boleh drama. Ya. Kalau kita kan tulus, Deng, ya. tulus, tidak boleh kemudian hanya kepentingan konten. Ayo foto, saya pura-pura bicara sama nelayan. Ayo foto, seolah-olah kau sudah bergerak. Itu kan berarti kita membohongi diri kita sendiri. Akhirnya tidak ada hal-hal yang Tidak ada yang tidak efektif jadinya. Betul. Begitu. Maksud saya itu tadi, semua kader ini kan militansinya teruji. Di BM-PAN itu pintu masuknya. Pintu masuknya pemuda-pemuda yang kemudian sudah teruji, yang bisa kita dudukkan di struktural PAN untuk melaksanakan perjuangan-perjuangan PAN. Ini kalau kita bicara PAN. Betul, ya? BM-PAN itu pintu masuknya. Nah, jadi kalau misalnya Dinda mau bergabung di BM-PAN, silakan. Nah, kita tunjukkan seperti apa BM-PAN itu. Nah, nanti itulah menjadi penyaring. Dinda ini sudah siap belum naik kelas untuk masuk ke struktur PAN? Misalnya seperti itu. Jadi ada hierarki, ada tahapan-tahapan yang kemudian harus dilalui. Nah, tadi saya belum selesai sebenarnya persoalan BM-PAN itu. Nah, jadi pertanyaan kemudian adalah kenapa pas yang menjadi ketua umum PAN? Secara anggaran dasar memang usia pas. Iya, Deng. Saya insya Allah, saya baru 42. 42, Bang? 42. Bukan November 27. itu. Oh, bukan ya. Kamu tuh suka ngelebih-lebihin, 23. 23. Lanjut, ya. November insya Allah umur 43. Nah kalau ketua umum itu setidaknya 45 tahun masih. Anggaran dasar konstitusi Iya, mengatur. Sampai batas maksimal 45. 45 tahun, mengatur. Lebih Tapi sadar, memang ada beberapa kondisi, situasi di mana kita juga tidak boleh terlalu terkurung, terikat dengan aturan. Karena ada beberapa tempat juga memang yang mau tidak mau, ada yang di atas 45, tapi masih mau, karena darah mudanya masih tinggi, terus dia punya kekuatan tersendiri secara elektoral di daerahnya dia. Bagus, nah itu harus kita manfaatkan. Tapi itu 0, sekian persen. Nah, jadi minoritas. Jadi tapi saya kira intinya bukan persoalan aturan, bukan persoalan anggaran rumah tangga atau anggaran dasar, bukan persoalan usia. Sekarang siapa yang kita dudukkan yang mampu melaksanakan kerja-kerja politik itu. Itu yang paling utama. Berarti betul-betul memfilter siapapun yang kemudian kita dudukan itu. Betul, nggak bisa berpartai ini nggak boleh sembarangan. Berarti analisanya harus kuat. Iya, kalau ibarat kerangka bangunan harus jelas pondasinya. Nah, BM-PAN ini pondasi. Iya. BM-PAN ini adalah pondasinya PAN. Gitu. Baik, Deng, sahabat dulu para pemirsa Mars TV dimanapun berada. Menarik rasanya berjumpa dengan Daeng Fasya, bisa dipanggil A, bisa panggil apa, bisa panggil Kanda. Iya, apapun itu. Apapun itu. Ya. Deng, menarik rasanya, Deng. Melihat kondisi kita hari ini sedang panas-panasnya bahwa Jokowi untuk 3 periode. Terus Deng sendiri bagaimana pandangannya? Iya, itu kan saya kira wacana. Kan politik ini kan dinamis. Betul. Nah, kita jangan juga kemudian terbawa dengan ombak-ombak yang baru saja kita dengar, baru saja kita lihat. Ya semua harus kita ikuti, kita pelajari. Betul. Ya aturan mengatur bahwa politik pemilu di Indonesia ini kan diatur selama 5 tahun. 5 tahun. Ya, itu kan kultur ya, itu budaya politik kita. Untuk menjaga ritme. Secara konstitusi itu diatur gitu loh. Nah, artinya kalau saya ditanya pendapat saya, silakan. persoalan itu tidak ada masalahnya. Yang menjadi masalah kalau ada aturan-aturan konstitusi yang dilanggar. Berarti kembali persoalan mau 3 periode, beberapa periode sesuai dengan konstitusi. Tapi sesuai gitu loh, ya kan? Nanti kan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan membahas itu gitu loh. Ini kan bukan hal yang main-main. Kenapa? Kalau bagi partai, bagi kami, khususnya pekerja di Pilar Muda, ini akan mengerus tenaga. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita sudah melakukan konsolidasi di lapangan selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Nah kalau kemudian umur itu diperpanjang, yang otomatis berarti kan beriringan dengan jabatan DPRD juga diperpanjang. Nah artinya kesempatan orang yang baru mau masuk ini tertunda panjang lagi gitu. Nah itulah yang harusnya bisa dibahas lebih dalam bagi para politisi elit-elit politik kita. Karena yang punya kader ini kan bukan cuma PAN, semua partai politik punya kader. Tapi kemudian bahwa PAN juga sudah menyetujui usulan dari Caimin, ya kan? Betul. Bahwa ya pemilu ditunda.
Kita tidak bicara perpanjangan presiden, Iya. pemilu ditunda. Pemilu ditunda. Nah, selama 1-2 tahun. Otomatis ini kan menyangkut demisioner presiden di Iya. Oktober 2024 kan begitu. Diperpanjang. Ya otomatis secara Otomatis, karena tidak ada pemilu. Iya, Kan betul. tidak ada PLT presiden. Kan begitu. Nah, Betul, kecuali nanti mungkin demisioner presiden dan diangkat kembali Iya. oleh MPR ya kan dengan alasan apapun. Dengan alasan politik apapun itu bisa saja. Tapi kan ya saya kira semua harus urun rembuk. Iya. Semua harus duduk bersama, tidak hanya partai. Ya kan, di sini ada tokoh-tokoh akademisi, Iya. tokoh aktivis, ada tokoh-tokoh perempuan, ya Betul. kan, ada tokoh-tokoh muda. Ini semua harus diajak bicara Buruh karena dan sebagainya. Indonesia ini dibentuk bukan hanya satu golongan, Permusyawaratan. permusyawaratan gitu loh. Nah semua orang harus diajak bicara. Iya. Tidak boleh kemudian yang sekedar karena yang punya Indonesia ini bukan hanya partai saja, kedaulatan Indonesia oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Dari rakyat. Jadi kalau rakyat Indonesia mengatakan tidak, pemilu tetap harus berjalan. Ya tetap harus berjalan. Ya saya kira itu cukup penting untuk dipertimbangkan. Kesimpulannya gitu. konstitusi. Betul, Deng, ya. betul. Ya, Deng, menarik. Indonesia hari ini bukan hanya di Sulawesi Selatan, Deng, ya. Hampir di semua daerah-daerah sangat aroma rupiah itu saat pilkada, saat pilcaleg, saat pemilu-pemilu itu sangat hebat. Deng sendiri apa yang menjadi pesan untuk masyarakat kita untuk tidak berada pada politik praktis demikian? Memang kadang-kadang orang cenderung salah kaprah ya. Iya. Berpartai, berpolitik itu bukan berarti gratis juga. Ada kos. Ada kos politik yang kita sebut dengan fixed cost. Iya. Pengeluaran tetap ya memang harus dikeluarkan. Apa itu pengeluaran tetap? Misalnya kita akan mempersiapkan saksi di setiap TPS. Betul. Dan Iya itu kan? perlu biaya. Perlu biaya, enggak gratis. Masa kita rekrut Dinda jadi saksinya AA ya? Tapi kita enggak minimal kan ada ongkosnya. Itu jangan dikategorikan sebagai politik praktis juga. Kos politik, Deng. Itu sistem. Itu sistem yang terbangun gitu Kalau kan. money politik, Deng, suara itu yang kemudian Kalau yang Dinda maksud serangan fajar, Ya. serangan zuhur, serangan asar, serangan maghrib, saya kira itu kan setiap orang punya strategi. Itu kan nama saja sebenarnya, nama saja. Tinggal caranya saja yang kemudian mungkin berbeda-beda. Ya kan, ada yang ngasihnya siang, ada yang biru, ada yang merah, ya kan, ada yang ngasihnya hijau, ada yang ngasihnya ya. Saya kira itu strategi dan semua itu kan bisa diganti judul. Bisa diganti judul. Bisa diganti judul. Oke, tidak uang, mungkin saja beras. Salah ngasih orang kita ngasih orang beras. Dia Salah kalau kita persoalan ngasih cara, orang. Deng. Ini kan persoalan cara dan tidak diharamkan juga. Iya. Kenapa haram? Betul. Tidak ada yang haram di politik ini, semuanya sah dan itu juga diterima dengan baik oleh masyarakat siapapun itu. Ini kan konstitusi. Betul. Jadi sebenarnya, Deng, jika betul itu tidak melanggar ke konstitusi yang tetap terang dan secara pragmatisnya tidak betul terangkan, tapi bicara persoalan cara dan itu masih dalam koridor kos-kos yang betul dibenarkan dalam perpolitikan, maka itu sah-sah saja, Deng, ya? Saya tidak bilang itu dibenarkan, Iya. tapi itu tidak salah. Tidak salah. Ya saya tidak bilang itu benar, tapi itu tidak salah. Saya ambil contoh yang paling sederhana lagi seperti ini. Ada orang baik tetangga, mau kasih kita sayur palu mara. Masa kita tolak? Apapun bentuknya. Iya, Deng. Kadang-kadang kan orang ngasih dulu, baru dia sampaikan tujuannya. Kan misalnya begitu. Misalnya contoh, saya punya tetangga ini jago benarkan genteng atau pipa. Iya. Karena mungkin kita ndak enak, masa kita suruh tetangga, minimal kita kirim dulu makanan ke sana. Habis itu kita bicara. Bosku, puang tabel ya. Gentengku ini bocor, saya kan ada sakit kakiku, misalnya bisa kita tolong. Kan artinya ini kultur Indonesia sebenarnya apa ramah tamah, ya basa-basi, ya membangun ini. Ini hal yang kemudian saya kira tidak bisa juga kita alergi, ya mengatakan bahwa itu politik praktis. Politik praktis itu ujungnya ada di rakyat itu sendiri, si voters ini sendiri. Iya. Kalau yang kita sebut tadi bahwa politik praktis itu adalah bagaimana kita menyogok masyarakat supaya memilih, kan tergantung rakyatnya juga. Kalau rakyatnya tidak mau, pertanyaannya siapa yang mau tolak uang? Kembali ke rakyat. Kembali. Oke, anggap saya tidak pilih kita, saya tidak ambil wanta. Saya tidak ambil wanta. Tapi ada lagi mau kasih uang lagi. Ada lagi mau kasih uang lagi. Terserah saya mau pilih siapa kan. Anggaplah rezekinya dia. Berarti pada dasarnya rakyat ini yang kemudian harus cerdas untuk memahami siapapun yang kemudian menawarkan secara baik, Deng, ya. Persoalannya kan banyak setan di kepala. Banyak setan Kita di tidak terima, tapi tetangga terima. Iya. Nah, baru tetangga pesta, kok tidak pesta, baru kok cemburu. Kenapa dia pesta di sebelah? Kita ini tidak pesta. Nah, mungkin dia ambil yang pemberian, kita sebutlah hadiah. Akhirnya dia bisa makan enak, kita tidak bisa makan enak. Itu kan pilihan lagi. Pilihan. Pilihan Masyarakat lagi. ini yang harus memilih, ya, dan harus cerdas juga. Deng. Banyak orang dulu waktu saya wali kota, maju wali kota, banyak orang yang tanpa saya harus kasih duit pun mereka pilih saya kok. Tapi apa salah kalau kemudian sewaktu-waktu saya ngajak mereka makan soko,
makan jalan kote. Apakah itu disebut politik praktis? Apakah di jalan-jalan kote ada uang 50.000? Mana kita tahu. Tapi kan maksudnya itu joke ya, itu jokes ya. Tapi maksudnya semakin dilarang, semakin ditekan, semakin ditahan, akan semakin banyak cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Makanya kemudian di politik itu kan tidak boleh dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang lain. Iya, betul. Begitu. Jadi Purnomo es Pasya Ungu. Dan semakin larut, semakin malam, nyaris malam, Deng. Tapi cuaca mendukung ya. Mendukung, Deng ya. Luar biasa. Iya, bukan cuma alam yang sejuk dan senyum Deng yang sejuk ya. Deng, Maros hari ini sedang gencar-gencarnya membangun wisata. Dan kita saksikan beberapa mungkin perjalanan Deng selama ada di Maros sangat variatif dengan situasi pandang mata yang kemudian berbeda-beda. Apa yang menjadi pengharapan Deng untuk wisata Kabupaten Maros dan pemerintah Kabupaten Maros? Ada beberapa variabel terkait bentuk-bentuk kepariwisataan di Maros. Saya berterima kasih kepada saudaraku Pak Bupati, Pak Hadir Sam, yang juga adalah Ketua DPW BEMPAN, yang tadi sudah membawa saya jalan-jalan ke Bantimurung dengan versi yang agak sedikit baru, ya kan? Terus hari ini dengan ramang-ramang ya. Saya terkejut, jujur aja, saya terkejut. Kenapa? Pertama kali saya ke Ramang-Ramang ini dan melihat Gunung Batu ini, bahkan ada hutan batu tadi saya lihat di situ, yang konturnya berbeda ya, teksturnya juga agak unik gitu loh. Belum pernah melihat sebenarnya. Saya belum pernah lihat, tapi kalau bentuk secara umum saya pernah di Australia, di salah satu kota negara bagian namanya Alice Springs. Ada juga seperti ini, tapi dengan apa ya? Beda lah, ada bedanya lah. Nah, saya kira ini penting untuk masyarakat Maros khususnya membanggakan Ramang-Ramang ya sebagai destinasi wisata dunia ini. Saya kira ini kelasnya bukan lagi lokal ini, ini dunia ini. Ini kalau diperkenalkan secara sporadis, beramai-ramai, masif, ini saya kira insya Allah akan tersampaikan pesan ini. Tinggal nanti ke depan kita berharap baik itu pemerintah, baik para tokoh ya, baik para pengusaha, terus institusi lembaga bekerja sama untuk membangun Ramang-Ramang ini, khususnya Ramang-Ramang, karena saya suka betul Ramang-Ramang ini, jujur aja saya suka. Saya akan kembali lagi, saya akan kembali lagi ke sini. Saya mau bawa Teh Adel, saya mau bawa istri saya, mungkin bawa teman-teman yang lain nanti ke sini untuk nengok lagi ke Ramang-Ramang, karena jaraknya juga tidak jauh. Jangan lupa bawa onci Deng ya. Oh iya, ungu juga insya Allah. Ungu itu kan pan semua. Iya, pan semua. Dan kesempatan ini Dinda saya izin, saya potong, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maros, khususnya masyarakat Maros yang pada saat bencana Kota Palu, itu juga termasuk yang pertama memberikan sumbangsi. Ya, tidak hanya sumbangsi uang saja, tapi sumbangsi tenaga, gitu kan. Pada saat kami sedang melaksanakan kondisi. Ya, maksudnya persoalan bencana yang memang pada saat itu cukup berat gitu, cukup berat. Dan saya harus mengakui bahwa Maros juga mengambil peran untuk memberikan bantuan itu. Jadi saya sekali lagi terima kasih buat masyarakat Maros gitu. Terima kasih banyak. Dan satu lagi yang kemudian akan saya pertanyakan, apa yang kemudian menjadi pesan untuk masyarakat Kabupaten Maros, masyarakat Indonesia khususnya untuk kondisi kita hari ini? Secara politik. Silakan. 2045 Pak Jokowi sudah menggadang bahwa Indonesia menuju Indonesia yang superpower. Indonesia emas. Indonesia emas, Indonesia hebat, Indonesia unggul, Indonesia mandiri. Dari semua resources yang ada. Ya kan? Nah, kita berharap hari ini generasi-generasi muda khususnya persiapkan diri. Karena generasi-generasi muda lah yang akan mengambil tongkat estafet ke depan. Yang akan menikmati hasil itu. Betul, yang akan menikmati menjalani hasil pembangunan hari ini, hasil upaya usaha pemerintah dan masyarakat hari ini. Saya 2045 panjang umur, usia saya sudah 66 tahun mungkin. Nah, hari ini yang remaja, yang milenial, yang 20 tahun, ya kan? Artinya di usia 40 mereka itu usia-usia para pemimpin-pemimpin baru akan datang kan? Harus persiapkan diri. Jangan sampai kita tidak melek politik, jangan sampai kita tidak melek teknologi, jangan sampai kita tidak melek banyak hal yang kemudian menjadi hal-hal baru di masa-masa akan datang. Ini penting sekali. Makanya kami di PAN menyediakan ruang itu, menyediakan koridor ini, menyediakan tempat ini agar supaya para milenial muda, generasi baru, termasuk masyarakat umum, silakan gitu loh. Kalau misalnya mengambil peran, harus mengambil peran, mengambil tempat untuk pastikan bahwa Anda menjadi generasi-generasi bangsa yang siap untuk menyambut Indonesia emas gitu. Menarik, Den Pasya Ungu. Rasanya untuk masyarakat Maros TV yang kemudian sedang berada dan menyaksikan live kita pada kesempatan berbahagia ini, pesan sejuk dari Pasya Ungu yang kemudian menyampaikan bahwa masyarakat Maros terkhusus untuk milenial kita harus mengambil peran pos-pos itu. Di hari yang akan mendatang, para milenial ini yang kemudian menjadi bagian bagian penting, Indonesia. betul.
Nah kita tidak tinggal duduk-duduk sudah nanti itu 2045 gitu kan. Melanjutkan perjuangan ya. Terus, pastikan kita kawal. Kalaupun kita sudah tidak mampu lagi dengan kekuatan tenaga berjuang, setidaknya kita mengawal generasi-generasi muda akan datang. Saran-saran saya seorang senior kepada generasinya. Betul. Dan rasanya Den sangat bersedih. Kita sudah berada di penghujung daripada perjumpaan kita. Dan rasanya kalau bersama Den Pasha Ungu ini kita betah sampai setahun bahkan ya. Siap. Janjinya tadi Den, Insya Allah panjang umur balik bersama lagi. teman-teman Ungu Betul. dan TT Adel ya. Betul, insya Allah. Dan satu lagi Den, sebelum kita menutup, bisa diulang bahasa saya tapi lebih dahsyat Den ya. Apa itu? Maros TV Pakinta Kerong. Pakinta Kerong. Pakinta Kerong. Oh, Pakinta Kerong. Ya, Maros TV Pakinta Kerong. Maros TV Pakinta Kerong. Maros TV Pakinta Kerong. Wah, rasanya sejuk bang, sejuk Dengku. Itu sejuk ya? Sejuk rasanya Den, karena kita berada pada suasana yang sejuk bersama orang yang sejuk dan ada pesan Pakinta ini kan sebuah menggas hal yang positif. Pakinta Kerong. Pakinta Kerong. Terima kasih Den Pasha Siap, Ungu. makasih Terima kasih sama-sama. masyarakat Maros, masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan perjumpaan kita. Pesan terbaik untuk milenial kita, pesan terbaik untuk Indonesia kita, pesan terbaik untuk manusia-manusia yang ada di Indonesia untuk memajukan Indonesia dan tentu mengambil peran yang khusus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.